Salam sejahtera bagi kita semua. Senang boleh bertemu kembali untuk kita sama-sama mendengar firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih atas kesempatan boleh mendengar lagi firman-Mu. Bimbinglah kami untuk dapat melakukan firman-Mu dalam hidup kami demi Yesus Kristus. Amin. Hari ini saya mengajak kita untuk mendengar firman Tuhan yang tertulis dalam Matius pasal 23 ayat 13 sampai 15 firman Tuhan. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang, bahwa kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk menobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Dan sudah ia bertobat, kau menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Yang berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Menjadi teladan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Saat ini sedang berlangsung vaksinasi COVID-19. Yang pertama-tama divaksin adalah para pemimpin. Mulai dari Bapak Presiden, Gubernur, Bupati, Wali Kota, dan para pemimpin lainnya. Kemudian tenaga kesehatan. Dilanjutkan dengan para tokoh agama dan tokoh masyarakat. Barulah seluruh warga masyarakat pada umumnya. Diharapkan agar semua warga masyarakat menerima vaksin tanpa ragu dan khawatir. Sebab vaksin memang halal dan aman. Saya juga menghimbau agar kita bersedia divaksin. Saya sudah divaksin. Bagaimana dengan Anda? Mari segera datangi tempat vaksinasi massal agar kita semua terbebas dari si corona. Nah, saudara-saudara, mengapa para tokoh itu yang duluan divaksin daripada yang lain? Karena mereka menjadi teladan. Mereka bekerja di hadapan umat. Mereka menunjukkan diri dengan baik. Bila mereka sudah divaksin, yang lain akan ikut. Bila pimpinannya sudah divaksin, yang lain tidak akan ragu lagi. Para pemimpin memang akan diikuti dan diteladani oleh para pengikutnya. Karena itu para pemimpin memang harus menunjukkan teladan yang baik. Itulah sebabnya mereka didahulukan. Supaya masyarakat yang sebelumnya mungkin masih ragu menjadi yakin bahwa vaksin itu aman dan halal. Jadi besar peran para pemimpin. Karena para pemimpin biasanya diikuti pemimpin apapun. Karena itu bila pemimpin tidak melakukan apa yang seharusnya, yang dipimpin akan berbuat hal yang sama. Sebaliknya, bila melakukan yang baik, maka yang dipimpin pun akan mengikutinya. Bahkan kemana pemimpin bertindak atau berbuat, maka demikian juga yang akan dilakukan, diikuti oleh para pengikutnya. Besar peran para pemimpin dalam menjalani kehidupan ini. Kadang-kadang pemimpin bisa serba salah. Hal-hal pribadi pun dijadikan pedoman atau rujukan. Karena itu para pemimpin tidak boleh sembarangan bertindak. Walaupun itu masalah pribadi, tetap menjadi pedoman atau contoh bagi yang lain. Kadang-kadang umat atau masyarakat tidak dapat memisahkan antara urusan pribadi dengan tugas para pemimpin. Karena itu para pemimpin harus selalu hati-hati dalam bertindak agar jangan jadi masalah. Sekali lagi, apa yang dilakukan seorang pemimpin diikuti atau diteladani oleh yang lain. Bahkan sepatu
atau cara mengikat sepatunya pun ditiru. Itu sebabnya Yesus sangat marah dan mengecam keras para ahli Taurat dan orang Farisi dalam bacaan Alkitab kita tadi. Sesungguhnya orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu hebat. Sampai-sampai mereka dijuluki telah menduduki kursi Musa. Mereka selalu berusaha belajar tentang Taurat, sehingga mahir menguraikan isi Taurat itu. Mereka juga rajin berdoa, bahkan berdoa panjang-panjang. Mereka juga gigih mengajak yang lain mengikuti agamanya. Jadi mereka pintar, rajin, mampu, dan mahir menjelaskan yang diketahui, serta mengajak yang lain mengikuti agamanya. Tetapi mereka tidak melakukan apa yang diketahui atau yang diajarkan itu. Maka Yesus menyebut mereka yang demikian itu sebagai orang munafik, yang berpura-pura. Ternyata ada maksud lain. Maksudnya itu ditutupi dengan doa yang panjang-panjang dan dengan pakaiannya untuk menutupi kebobrokannya. Ternyata mereka tidak sungguh-sungguh percaya dan melakukan percayanya itu. Mereka sombong karena merasa lebih mengetahui dari yang lain. Bahkan merasa hanya mereka yang tahu, yang lain tidak. Sehingga orang lain hanya mengikuti apa yang mereka ajarkan. Saudara-saudara, Tuhan tidak senang dengan perbuatan yang demikian. Bahkan menyebut mereka celaka. Celakalah para ahli Taurat dan orang Farisi yang hanya pintar menjelaskan isi Taurat, tetapi tidak melakukannya. Perkataannya tidak sesuai dengan perbuatan. Apa yang dikatakan tidak lakukan. Bahkan perkataannya sungguh bertentangan, berbeda dengan perbuatannya. Perbuatannya mencelakakan dan menelan janda-janda yang seharusnya dilindungi. Bukannya menolong, malahan mencelakakan. Memanfaatkan kelemahan orang lain demi kepentingannya sendiri. Sebenarnya mereka tidak peduli yang lain. Yang mereka pikirkan hanya kepentingannya. Mereka egois. Bahkan dikatakan bahwa mereka justru membuat orang lain tidak masuk surga. Dan membuat orang yang diajak masuk agamanya menjadi lebih jahat dari mereka. Karena tidak ada yang baik yang dapat ditiru. Saudara-saudara, Tuhan mengharapkan kita menjadi berkat bagi yang lain. Memimpin yang lain ke jalan Tuhan. Jangan sebaliknya. Memanfaatkan orang lain demi kepentingan kita, apapun alasannya. Kita melakukan itu dengan meniru apa yang diteladankan atau dicontohkan oleh Tuhan Yesus. Di mana dia justru mau dan rela berkorban sampai mati di kayu salib ganti kita. Kita yang seharusnya binasa, tetapi dia membiarkan dirinya menggantikan kita. Bukan karena kita telah memberi sesuatu yang pantas untuk diterimanya, melainkan hanya karena kasih dan sayangnya kepada kita. Perbuatan Tuhan Yesus yang rela berkorban itu yang menjadi teladan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Apa yang diajarkan, itu yang kita lakukan. Kita mau menolong sesama, bukan karena sesama itu telah melakukan sesuatu yang baik kepada kita. Juga bukan karena berharap kelak yang kita tolong itu memberikan imbalan kepada kita. Melainkan kita melakukan yang baik kepada sesama, karena kita telah menerima kebaikan itu dari Tuhan. Jadi kebaikan yang kita sebar atau bagikan kepada sesama adalah karena kebaikan yang kita terima. Bahwa Tuhan telah menyelamatkan kita. Maka kita juga mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan dalam kehidupan kita di tengah dunia ini. Dengan menolong sesama. Menjadi teladan bagi sesama. Tuhan ingin kita meneruskan ajaran dan kehendaknya dalam kehidupan kita. Sebab ia ingin menyelamatkan semua orang. Dan memakai kita sebagai salah satu alatnya. Karena itu, mari kita hidup sesuai dengan kehendaknya. Hidup berguna bagi sesama. Kita taati dan lakukan kehendaknya dalam kehidupan kita. Di mana itu akan menjadi sesuatu yang dapat ditiru dan diteladani yang lain. Yang membuat mereka menerima berkat dan perlindungan serta pemeliharaan dari Tuhan. Tuhan meminta kita menjadi alatnya yang berguna. Maka mari kita teladani Tuhan. Dan hidup kita juga menjadi teladan kebaikan bagi sesama kita. Terpujilah Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih atas firman-Mu. Bimbing kami mengerti dan melakukannya. Tuhan ingin kami meneruskan kasih-Mu. Menjadi
berkat bagi sesama. Karena Tuhan telah memberkati kami. Jangan biarkan kami memanfaatkan kelemahan orang lain untuk kepentingan kami. Tapi harus mengajak orang lain datang kepadamu untuk menerima berkat Tuhan. Bimbing kami Tuhan. Banyak orang yang lemah, yang berkekurangan, yang membutuhkan pertolongan, membutuhkan bimbingan. Pakai kami untuk menolong mereka. Kami berdoa untuk mereka yang lemah itu, supaya Tuhan berikan kekuatan kepada mereka. Demikian juga kami berdoa untuk para pemimpin, supaya dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Jangan biarkan mereka memanfaatkan posisi kepemimpinan mereka untuk mendapatkan keuntungan yang mencelakakan yang lain, mencelakakan rakyat. Tapi arahkanlah mereka supaya menjalankan amanah, karena itu adalah amanah yang Tuhan percayakan untuk dijalankan sebagai pemimpin. Pemimpin apapun mereka itu. Kami serahkan pemerintah kami supaya tak menjalankan tugasnya dengan baik. Kami menikmati hidup rukun dan damai, dan menikmati pembangunan di negara kami ini. Kiranya Tuhan pakai gereja untuk terus menjadi alat Tuhan, mengingatkan setiap orang yang salah berjalan, yang salah memanfaatkan kepimpinannya, dan dia sendiri dapat menunjukkan teladan yang baik. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan menyertai dan memberkati kita sekalian. Salam penuh kasih.